Buckle up. Dalam sejarah kekristenan, gereja Katolik adalah gereja yang paling tua, dan gereja inilah yang didirikan oleh Yesus sendiri. Sebagai gereja yang paling tua, tidak jarang gereja Katolik diuji dan bahkan diserang oleh kelompok Kristen lain seperti kelompok Protestan dan denominasi lainnya. Serangan itu dapat berupa pertanyaan pernyataan yang menohok rasa keimanan kita. Salah satu pernyataan yang sering diucapkan oleh mereka adalah gereja Katolik adalah gereja yang tidak alkitabiah. Menurut mereka kitab suci adalah satu-satunya sumber iman, di luar dari itu tidak. Sementara gereja Katolik menganggap bahwa kitab suci bukanlah satu-satu sumber iman. Inilah yang harus diketahui oleh umat Katolik agar tidak mudah goyah dengan apa yang diyakininya. Oleh karena itu, channel Aku Katolik akan menjelaskan tentang 3 sumber iman Katolik. Tetap dukung channel Aku Katolik dengan cara membagikan channel ini, agar semua orang tahu tentang gereja Katolik dan ajarannya. Di dalam gereja Katolik selain kitab suci ada 2 sumber lain yakni tradisi dan magisterium sebagai sumber iman. Tradisi dalam gereja Katolik secara sederhana dapat dipahami sebagai hal menyangkut Yesus dan hidup gereja perdana yang tidak tercatat di dalam kitab suci. Dasar biblis dari tradisi terdapat dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 25 yang mengatakan demikian. Sebab masih banyaknya yang dibuat Yesus, tapi tidak semuanya tercatat. Nah, yang tidak tercatat itulah yang tersimpan dalam tradisi suci. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun. Adat kebiasaan ini bisa berupa upacara, peralatan, kesenian, adat, kepercayaan, kebiasaan, dan ajaran yang masih dijalankan oleh masyarakat. Tradisi dapat mengalami perubahan dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Bila mana tradisi dianggap tidak lagi relevan dengan tata nilai masyarakat, atau tidak mampu menjawab tantangan zaman, maka tradisi semacam ini biasanya ditinggalkan dan punah dengan sendirinya. Jadi, sesungguhnya tradisi dapat dipandang sebagai pencerminan dari penghayatan masyarakat tentang nilai, atau ajaran tertentu, yang kemudian diungkapkan dalam peralatan, kesenian, upacara, norma, atau ajaran. Tradisi gereja Katolik merupakan tradisi yang berasal dari para rasul, yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus, dan yang mereka dengar dari Roh Kudus. Kitab suci Perjanjian Baru memberi kesaksian tentang proses tradisi yang hidup itu. Tradisi-tradisi teologis, disipliner, liturgis atau religius, yang dalam putaran waktu terjadi di gereja-gereja setempat. Mereka merupakan ungkapan-ungkapan tradisi besar yang disesuaikan dengan tempat dan zaman yang berbeda-beda. Tradisi-tradisi gereja yang dipertahankan oleh gereja terutama tradisi yang tumbuh dan dilakukan dalam kurun waktu yang istimewa, yakni zaman Yesus dan para rasul, yang disebut zaman gereja perdana. Dalam terang tradisi utama dan di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, tradisi-tradisi konkret itu dapat dipertahankan, diubah, atau juga dihapus. Hal ini terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik 83. Sedangkan magisterium adalah wewenang mengajar gereja. Artinya gereja memiliki kuasa untuk mengajak kebenaran iman tentang Yesus Kristus. Kuasa tersebut diberikan oleh Kristus kepada para rasul khususnya kepada Petrus. Hal ini dapat dibaca pada Injil Matius bab 16 ayat 19 yang berisikan Yesus yang memberi kuasa kepada Petrus. Dan kuasa tersebut itu diteruskan dalam gereja melalui Paus sebagai pengganti Petrus. Magisterium adalah jabatan ajaran resmi gereja. Dalam arti peran atau otoritas, bukan sebagai pusat birokratis.
Magisterium di dalamnya terdiri dari paus dan para uskup. Mereka diberikan tugas untuk menafsirkan kitab suci dan membuat penilaian mengenai tradisi dalam gereja, dan membuat pernyataan resmi mengenai otentisitas tradisi-tradisi tersebut. Magisterium adalah wewenang mengajar gereja, yang terdiri dari Bapak Paus sebagai pengganti Rasul Petrus, dan para uskup sebagai pengganti para rasul, dan dalam persekutuan dengannya, yang diberikan karisma tidak dapat sesat, atau infalibilitas oleh Yesus, yaitu dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Sifat infalibilitas ini tidak berlaku dalam segala hal, namun hanya dalam hal iman dan moral, yaitu pada saat mereka mengajarkan dengan tindakan definitif, seperti yang tercantum dalam dogma dan doktrin resmi Gereja Katolik. Dari paparan di atas, kita mengetahui pentingnya peran magisterium yang bertugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu yang kewibawaannya dilaksanakan dalam nama Yesus Kristus. Magisterium ini tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya, supaya dapat diturunkan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, oleh kuasa Roh Kudus, magisterium yang terdiri dari Bapak Paus dan para uskup pembantunya, dalam kesatuan dengan Roh Kudus menjaga dan melindungi sabda Allah itu dari interpretasi yang salah. Wujud paling nyata yang berkaitan dengan kitab suci adalah penetapan kitab suci. Maksudnya yang menetapkan bahwa kitab-kitab ini termasuk kitab suci, dan kitab itu tidak termasuk dalam kitab suci adalah paus, dan para uskup pada waktu itu. Itulah yang disebut dengan kanonisasi kitab suci. Makanya kita miliki kitab suci seperti sekarang ini, karena ditetapkan oleh paus, dan para uskup yang memiliki kuasa mengajar. Selain itu juga dokumen-dokumen gereja seperti hasil konsili, misalnya dokumen konsili Vatikan II atau ajaran para paus melalui ensiklik. Maka bisa disimpulkan bahwa sumber iman Katolik terdiri dari kitab suci, tradisi suci, dan magisterium.